Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aprilia Tarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Jakarta Islamic School. Kali ini video mengenai koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Tujuan panduan pertanyaannya ada 4. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulannya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya di lingkungan kelas, manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, lakukan kolaborasi dengan guru lain, manfaatkan sumber finansial yang ada. Di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga, bentuk komunitas sekolah, manfaatkan sarana prasarana, manfaatkan lingkungan sekolah, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah dan gunakan sumber finansial yang ada. Di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid, kerjasama dengan pihak luar, dan ikut mengembangkan kebudayaan wilayah di sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh dari modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuannya dan keterampilannya. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah. Modal sosial, norma dan aturan yang jelas serta tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri. Modal lingkungan, lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal finansial, pemanfaatan dan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal politik, kegiatan pembiasaan di sekolah berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Modal politik, kegiatan keterkaitan dengan modul lain. Modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset.
Modul 1.4 Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1 Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2 Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3 Pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelumnya, mempelajari modul 3.2 saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah. Serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelahnya, mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2. Antara lain, pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 3. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Yang keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.